Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang satu tadi. Bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya Wida dari komunitas Kairos. Hari ini saya akan membawakan renungan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Dikisahkan di ayat 22 sampai 24 bahwa orang banyak mencari Yesus. Kira-kira mengapa mereka mencari Yesus? Di perikop sebelumnya, di ayat 1 sampai 15, di situ dikisahkan bahwa Yesus membuat perbanyakan roti. Yesus membuat mujizat perbanyakan roti. Di dalam perikop itu diceritakan bahwa orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu Yesus mau memberikan makan kepada mereka. Dengan 5 roti jelai yang ada, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ternyata masih tersisa 12 bakul penuh. Melihat hal itu, orang banyak kagum, terkejut melihat mukjizat yang dibuat Yesus. Dan mereka menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Keesokan harinya, orang banyak mencari Yesus. Tapi mereka menyadari bahwa ternyata Yesus sudah tidak ada di situ. Lalu, mereka dengan beberapa perahu berusaha menyeberang lautan untuk mencari Yesus di Kapernaum. Selanjutnya di ayat 25, disitulah awal percakapan panjang antara Yesus dengan orang banyak mengenai roti kehidupan. Orang banyak yang kagum melihat Yesus, ketika menemukan Yesus
mereka bertanya kepada Yesus. Begini pertanyaannya. Rabi, kapan engkau tiba di sini? Tapi Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Yesus malah menegur mereka. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Yesus melihat bahwa orang banyak mencari Yesus untuk alasan yang salah. Orang banyak melihat Yesus sebagai nabi atau raja dunia yang bisa mengenyangkan perut mereka, yang bisa memberikan kesejahteraan dunia. Orang banyak tidak dapat melihat peristiwa di balik mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Kemudian di ayat 27, Yesus menegaskan dan meminta kepada mereka untuk bekerja, mencari makanan yang tidak dapat lenyap dan tidak dapat binasa. Yesus meminta mereka untuk mencari makanan yang dapat bertahan untuk memberikan kehidupan yang kekal. Seharusnya orang banyak dapat melihat bahwa mujizat yang dilakukan Yesus tersebut adalah sebagai suatu tanda yang menunjukkan identitas siapa Yesus sebenarnya. Yesus adalah anak manusia. Bro and sis yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Manusia seringkali mencari Yesus untuk mendapatkan makanan yang bersifat sementara. Jangan-jangan kita juga sama seperti mereka, mencari Yesus untuk mendapatkan kepuasan duniawi, untuk mendapatkan makanan yang hanya bersifat sementara dan mudah lenyap. Jangan-jangan kita mencari Yesus ketika hanya waktu kita mau mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang cocok buat kita. Mencari Yesus hanya ketika kita butuh Yesus untuk mendapatkan kedudukan, posisi tertentu, atau mencari kekayaan semata, atau mencari Yesus karena kita butuh pengakuan. Namun sayangnya, ketika banyak perkara menerpa hidup kita, kita menjadi lari dan lupa meninggalkan Yesus. Bro and sis, Tuhan Yesus adalah anak manusia. Tuhan Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus berbagi kehidupan ilahi dengan Allah Bapa. Dan Dia ingin membagikan kehidupan itu dengan kita manusia, dengan saya, dengan Anda sekalian. Allah begitu mengasihi manusia, sehingga mengutus putranya untuk datang ke dunia. Allah telah meletakkan meterainya di atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus oleh Allah untuk datang ke dunia, dan bagi orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus kembali menekankan akan hal ini di ayat 28 dan 29. Ketika orang-orang kembali bertanya kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Yesus menjawab dengan perkataan seperti ini. "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Allah mengharapkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Allah telah menganugerahkan kita Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Ia telah memberikan Yesus bagi kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Firman dan juga perbuatan Yesus menjadi pegangan dalam kehidupan kita, umat Kristiani. Bro and sis, dulu saya adalah orang yang mencari Tuhan hanya ketika saya membutuhkan sesuatu. Kalau saya membutuhkan suatu hal, saya rajin berdoa, saya intens berdoa. Namun ketika doa saya tidak terkabul, saya marah sama Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa doa saya sudah sering saya lakukan tapi tidak juga dikabulkan? Saya bertanya, kenapa semua tidak berjalan sesuai dengan rencana saya? Lalu saya marah, kecewa, tidak hanya kepada Tuhan dan juga kepada sesama, kepada orang-orang terdekat saya. Dan itu sebenarnya membuat hati saya tidak damai, tidak sukacita. Sampai pada satu saat dalam hidup saya menyadari saya perlu bersandar kepada Tuhan. Saya perlu percaya kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari manusia. Tuhan jauh lebih besar dari saya. Saya percaya bahwa Dia tahu yang terbaik buat saya. Perlahan saya mulai mendekat kepada Tuhan lewat firman dan lewat doa-doa yang lebih khusyuk. Dan saya merasakan bimbingan Tuhan dalam hidup saya. Saya lebih merasakan sukacita, merasakan kedamaian, dan juga dapat bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada saya. Persoalan kehidupan tetap ada, tapi saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan akan membimbing langkah saya dalam menjalani kehidupan ini. Hendaklah kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah roti kehidupan yang kekal. Bro and sis, saya mau mengajak Bro and sis untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih karena Engkau telah mengutus Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau mengandalkan Tuhan Yesus, Sang Roti Kehidupan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa membimbing setiap langkah kami dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu Allah Bapa dengan perantaraan Tuhan Yesus dan dengan persekutuan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati.